Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada tanggal 25 Maret, yaitu pada hari Kamis 2021. Kita akan membaca dari buku Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyumpai nasihat firman Tuhan yang jelas bagi kita tentang rancangan-rancangan dalam hidup ini. Sebagai umat Tuhan, kita seringkali berhadapan dengan situasi kondisi di sekitar kita yang sadar atau tidak, dia membentuk sikap dan hati serta pikiran kita untuk menentukan besar kecilnya iman atau keyakinan kita kepada Tuhan. Itulah kenyataan bahwa kondisi, situasi akan selalu berubah, dan itu akan membuat kita terpengaruh, sehingga sadar atau tidak itu akan membentuk sikap yang baik, yaitu membentuk iman kita harus lebih kuat. Karena dengan melihat ukuran yang kita pakai dari sudut pandang manusia, seringkali panca indera kita berkata dan mengendalikan diri kita, serta berkata, "Tidak mungkin kamu bisa hadapi ini. Kamu tidak mungkin bisa bergembira dengan keadaan seperti ini. Kamu tidak mungkin bisa bersuka cita. Kamu tidak mungkin bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, karena kita memiliki kebiasaan-kebiasaan dan ukuran-ukuran yang kita sudah buat sejak dahulu dengan panca indera kita yang sudah begitu terlatih dengan kebiasaan itu." Namun akhirnya kita diingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita harus ingat bahwa kita boleh letih, kita boleh lesu, kita boleh sepertinya tidak punya kekuatan, tetapi ingat bahwa Allah mempunyai rancangan, Allah mempunyai tujuan, dan itulah yang selalu kita lupakan, bahwa rancangan Tuhan ternyata bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Sehingga sikap yang kita bangun dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan begitu besarnya masalah, begitu besarnya pergumulan, seringkali itu yang membuat kita tidak stabil dalam mengiring Tuhan. Kita dipengaruhi, dibentuk oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Dan kita melihat itu boleh merubah kita. Kondisi keadaan boleh merubah kita, tetapi ingatkan diri kita, rancangan Tuhan untuk kita tidak akan pernah bisa dirubah oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan yang sedang terjadi. Sebab itu jangan kita jadi orang Kristen, orang percaya yang selalu iman kita hanya terpengaruh dengan kondisi. Jika ada peluang, ada kebijakan, ada kesempatan, kita menikmati kebaikan, iman kita bertambah. Setelah kita menghadapi situasi kondisi di mana ketakutan, pandemi, masalah, ancaman sedang melanda, iman kita hilang. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya rancangan untuk kita, Dia tidak akan pernah bisa dirubah. Kondisi apapun tidak akan pernah bisa dirubah. Sebab itu Ayub pernah katakan, rencana Tuhan itu tidak pernah bisa digagalkan. Tidak ada rencana Tuhan satu pun yang gagal. Kita boleh gagal menanggapi rencana itu. Kita boleh gagal untuk meyakini rencana itu. Tetapi sesungguhnya rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus dekatkan diri kepada Tuhan.
Karena justru orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang sangat dirugikan oleh kekuatannya sendiri. Karena Allah tidak setuju kita mengandalkan kekuatan kita. Allah justru mengharapkan kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak suka jika manusia itu mengandalkan dirinya. Sebab itu, hari yang baru ini kita diingatkan bahwa hari ini ada rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan dengan rancangan kita beda. Setinggi langit dari bumi, begitu jauh rancangan Tuhan. Tuhan tidak berkata rancanganmu jelek. Tuhan tidak katakan rancanganmu buruk. Tapi Tuhan katakan rancanganku jauh lebih baik. Rancanganku jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia. Sebab itu kita diajak, kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan di hari-hari yang ada ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga untuk bersyukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa rancanganmu itu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih mulia dari rancangan kami. Kami bangga Engkau tidak pernah berkata rancangan kami jelek. Engkau tidak pernah berkata rancangan kami buruk. Tetapi Engkau berkata rancanganmu yang terbaik, rancanganmu yang lebih tinggi. Sebab itu Bapa, tolong kami semua yang hari ini akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, maupun yang akan bersekolah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak melupakan rancangan Tuhan dengan hidup ini. Bahwa kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya ada rencanamu, ada rancanganmu untuk kami hari ini, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur dan pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami berjalan di dalam rancangan Tuhan, kami bekerja di dalam rancangan Tuhan, kami berpikir di dalam rancangan Tuhan, dan kami tenang di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, dan biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.